حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat bagus untuk kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nasihat itu menyangkut kepentingan kita, kepentingan sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu menyangkut keimanan tentang Allah. Nasihat itu menyangkut pemahaman kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat itu tentang pemahaman terhadap agama kita. Dalam bahasa aslinya, nasihat itu ditulis sebagai berikut. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ats-tsaniyah al-amalu bihi. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Apa maksudnya nasihat itu? Dalam bahasa kita kalau diterjemahkan bebas, nasihat itu maknanya ketahuilah wahai saudaraku umat Islam. Sesungguhnya wajib bagi kalian itu untuk mengerti dan memahami tentang 4 hal. Pertama adalah al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. 2, ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengerti tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, ma'rifatu dinil islami, mengerti tentang agama Islam. Tetapi mengerti itu tadi, bil adillah, pakai dalil. Yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan setelah mengerti. Yang ketiga, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan agama. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar kalau menjalankan agama itu dipersekusi oleh banyak orang. Nah, berkaitan dengan nasihat itu, ada kewajiban kita untuk menghindari dari perbuatan kesyirikan. Kalau orang itu ma'rifatullah, mengerti tentang Allah bil adillah, insya Allah orang itu tidak sampai terjerumus dalam berbuat syirik. Kalau diurut,
yang paling besar diperintah oleh Allah itu adalah bertauhid, mengesahkan Allah. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau sebesar-besar yang diperintah Allah itu adalah tauhid, bersyahadat tadi dengan makna-maknanya. Jadi dengan makna-maknanya itu bukan hanya tauhid itu dilafalkan la ilaha illallah saja, tapi pakai ilmu. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maka memberi makna terhadap kalimat syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Makanya tadi saya sebutkan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu tauhid. Kalau sepakat bahwa sebesar-besar yang diperintah itu Allah itu tauhid, berarti bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan kurban, bukan haji, bukan umroh. Ya. Kalau sepanjang hidupnya orang itu tidak pernah umroh karena kondisi, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau sepanjang hidupnya orang itu tidak ngerti tauhid, gimana akidahnya? Keyakinannya tentang Allah gimana? Mestinya, tanda petik, mudah-mudahan tidak salah paham, kita itu bangga dan paham betul kalau kita ini sudah bertauhid dengan sempurna. Tapi di masyarakat kadang-kadang berbalik. Bukan tauhid yang dibangga-banggakan itu. Padahal itu yang diperintah oleh Allah. Nah sekarang supaya nyambung di yang apa yang akan saya bahas, kebalikan daripada bertauhid itu adalah bersyirik. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu adalah syirik. Bulan yang lalu di mimbar ini saya menyerangkan tentang mafasidus syirki wa adraruhu. Kerusakan syirik dan bahayanya. Jadi kalau pakai bahasa Surabaya ada orang tanya, syirik titik dua, gak bahaya tak? Jawabannya bahaya. Bulan yang lalu sudah saya sebutkan. Disebutkan apa? Kerusakan dan bahayanya syirik. Apa itu? Ya apa itu? Mihanatun likaramatil insan wa in khitatun liqudratihi wa manzilatihi. Syirik itu Mas, merendahkan harkat dan martabatnya manusia, menjatuhkan harga dirinya, lebih memuliakan benda-benda dan barang yang disyirikan itu tadi. Contoh, ini mengulangi beberapa kata, beberapa kalimat. Ini orang sudah beriman, orang ini sudah berpendidikan tinggi, sampai S1, S2, bahkan S3. Tapi ini ada duit 5 miliar, digeser, diberikan kepada orang, orang tidak ngomong yang sebenarnya. Tidak ngomong menurut iman, tidak ngomong menurut ilmu, tidak ngomong menurut hati nurani, tidak ngomong menurut hakikat yang benar. Kenapa? Sudah kena 5 miliar. Berarti dalam pandangan tauhid, orang itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan benda dan barang yang disyirikkan tadi. Dan ini bahaya. Kebenaran nanti tidak bisa dipakai oleh banyak orang sebagai pedoman. Kejujuran tidak dipakai sebagai dasar orang itu hidup bermasyarakat. Kenapa? Syirik. Kenapa syirik? Sudah sudah dapat 5 miliar tadi. Misalkan begitu. Ini namanya syirik itu ihanatun likaramatil insan wa in khitatun liqudratihi wa manzilatihi. Syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia, menurunkan harga dirinya,
lebih memuliakan benda dan barang yang disirikan itu tadi. Ini sudah lewat, sudah diterangkan. Sekarang supaya nyambung yang kedua, apa bahayanya syirik? Bahayanya syirik adalah yang saya ditulis dalam kitab ini, wikrul khurafat wal abatil. Sumber dari pikiran yang salah, sumber dari kebatilan, dan sumber dari khurafat. Saya beri contoh saja supaya gampang difahami. Ada orang mau pindah rumah, ternyata rumahnya itu menghadap ke utara, lalu tidak jadi pindah ke rumah itu, tidak jadi beli rumah itu tadi. Kenapa? Menurut perhitungan saya tidak boleh menempati rumah yang menghadap ke utara. Misalkan begitu. Pertanyaan saya buat kita semuanya, apakah yang demikian model begitu itu ada di masyarakat? Ada. Itu tidak bagian dari yang diajarkan. Tidak ada hubungannya tentang rezekinya orang itu tadi, tidak ada hubungannya dengan keselamatan orang itu tadi, tidak ada hubungannya dengan karir seseorang itu dengan rumah yang menghadap ke utara. Tidak masuk akal. Maka ketika orang meyakini model-model begitu, namanya wikrul khurafat wal abatil. Sumber dan sarang dari khurafat dan kebatilan. Mengapa demikian? Li'anna alladhi ya'taqidu biwujudin mu'athirin ghairu wa'i fi hadzal qaun. Orang itu berkeyakinan, Mas, selain dari Allah itu ada yang berpengaruh. Benda, barang, jin, orang yang sudah meninggal, rumah yang menghadap ke utara tadi, berpengaruh terhadap dirinya. Kalau itu diyakini, ini adalah bagian yang saya sebutkan tadi, wikrul khurafat, sumber daripada khurafat dan kebatilan di masyarakat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ya, salah satu yang paling populer di masyarakat, ini saya mengulangi beberapa tema, apa? Tentang khurafat dan kebatilan tadi, yaitu sifat bertatoyur, sikap bertatoyur. Ya, tatoyur itu orang merasa sial, merasa tidak beruntung, merasa gagal, faktor-faktornya bukan faktor menurut ilmu, menurut iman, tapi menurut ketentuan-ketentuan yang khurafat tadi. Di dalam kitab ini diberi contoh, bapak-bapak, adik-adik kalau membawa Quran yang ada HP-nya, boleh ikut merespon, yaitu surat Al-A'raf ayat 130 dan 131. Nanti ayat itu bisa dipedomani, karena disebut Al-A'raf 130 dan 131. Di situ ada kalimat tatoyur. Dan tatoyur itu sumber khurafat dan kebatilan itu tadi. Itu contoh saja. Tetapi saya rasa yang di masyarakat itu tatoyur insya Allah banyak sekali. Saya bacanya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarati la'allahum yadhakkarun. Dalam bahasa kita, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya. Ya tentu saja ini sudah seringkali kita baca ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan hukuman kepada Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau berkepanjangan. Bertahun-tahun tidak ada hujan. Sumber ekonomi, kekayaan negara saat itu bersumber dari pertanian. Tapi karena tidak ada hujan bertahun-tahun, maka kering kerontang, tidak bisa ada panen.
dalam bahasa kita itu namanya diuji sama Allah. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarati la'allahum yadzakarun. Kami telah menguji Fir'aun dan kaumnya musim kemarau berkepanjangan bertahun-tahun. Apa motivasinya? Motivasinya supaya mereka ingat. Tapi panjenengan tidak akan lengkap kalau cuma membaca ayat yang 130 tadi. Lanjutkan yang 131. Nah, fa'idza ja'adhumul hasanatu, kalau ada kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, maka Fir'aun mengatakan qalu lana hadhihi. Ini adalah hasil usaha kami. Jadi prestasi-prestasi duniawi, prestasi ekonomi, prestasi sosial, prestasi politik diklaim, diakui sebagai hasil dari karyanya Fir'aun, usahanya Fir'aun. Bahasa yang lain, kerjanya Fir'aun. Sebaliknya, nah ini tatoyurnya, yang nggak masuk akal tadi Pak. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau ada musibah dan bencana, ada yang tidak stabil, ada yang tidak panen, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Bertatoyur. Nah, bertatoyur itu apa? Menyandarkan kegagalan itu tadi, ketidaksuksesan itu tadi, kemudian kebangkrutan itu tadi, gara-gara siapa? Musa dan kaumnya. Yattayyaru bi Musa. Apes, pakai cara Jawa, apes gara-gara Musa. Jadi yang menyebabkan apes ini Musa. Ternyata tatoyur itu banyak sekali, bukan hanya ini tadi seperti yang saya sebutkan. Ya, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa rumah, bisa hari, bisa tanggal, bisa bulan. Ternyata tatoyur itu, para jamaah sekalian, ada tradisi masyarakat Arab, wakanatil Arab, orang Arab itu, jahiliyah maksudnya, ya, ada tradisi untuk apa? Menerbangkan burung. Toyirun itu, tatoyur itu dari burung. Ya, menerbangkan burung, ya, untuk dilihat ini ke kanan apa ke kiri, ke utara apa ke selatan, lalu di situ ada tanda-tanda baik atau tidak. Kalau itu yang menjadi dasar orang itu beruntung atau tidak. Fir'aun tadi menyatakan tanda kegagalan karena Musa itu tadi, berarti kata kitab Tauhid, innal mutatayyira qata'ata wakulihi alallahi wa'tamada ala ghairihi. Orang yang bertatoyur itu memutus talinya kepada Allah dan dia menyandarkan kesuksesan atau kegagalan kepada selain dari Allah. Jadi kalau ada anak muda sukses bisnis, Mas, kok sukses sampean? Baru berapa tahun sudah tokonya laris, buka lagi cabang di sana, buka lagi cabang di sana. Lalu pikirannya berpikir tatoyur. Apa jawabannya? Pak, ini dulu pada waktu buka toko ini harinya benar perhitungannya. Ini jenengan terjemahkan sendiri begitu-begitu itu, dan itu bagian dari tatoyur. Oleh Nabi sudah tidak boleh. Maka tadi saya katakan orang yang syirik, tatoyur itu tadi salah satunya, itu adalah apa? Wikrul khurafat wal abatil. Pikirannya dipenuhi dengan unsur-unsur khurafat dan unsur-unsur kebatilan. Ya, di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la adwa walatiyara, nah ini tatoyur tidak boleh,
Wala sofar, sedikit masalah sofar. Saya tanya panjenengan, sofar itu bulan yang keberapa? Sekarang ini bulan haji itu bulan yang keberapa? 12. Setelah Dzulhijjah, Muharram, setelah Muharram, Sofar. Ini di hadis disebutkan tentang bulan Sofar. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, wala Sofar. Potongan dari hadis itu wala Sofar. Saya tanya panjenengan yang hadir sekian banyaknya. Apakah di bulan Sofar itu ada hari Rabu? Hari Rabu, ada enggak? Ada. Ikuti saja pertanyaan saya. 2, apakah ada Rabu pertama? Ada. Berikutnya, apakah ada Rabu kedua? Ada. 3, apakah ada Rabu ketiga? Berikutnya, apakah ada Rabu keempat? Kalau hari Rabunya cuma 4, berarti Rabu keempat disebut Saya tanya jenengan, itu di Islam ada enggak? Ini budaya jahiliyah. Ada kitabnya sendiri, Syarhu Masail Jahiliyah. Bulan Safar, Rebo terakhir dianggap sebagai Rebo yang sial, banyak musibah, itu warisannya jahiliyah. Dibawa ke Nusantara. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Coba, Islam itu agama baik, lalu dicekoi dengan pemikiran yang keliru. Oleh Nabi sudah nggak boleh, nggak ada. Musibahnya Allah itu bisa datang kapan saja, bisa hari ini, bisa hari itu, bisa bulan ini, bisa bulan itu. Dengan hadis yang sahih, la sofar, tidak ada bulan sofar yang membawa sial. Ini yang saya katakan tadi, wikrul khurafat wal abatil. Di kepalanya itu ada khurafat dan kebatilan. Orang syirik itu di situ. Tapi kalau orang bertauhid seperti kita, tidak begitu. Nggak ada hubungannya, Mas. Ya. Nah, saya tambahi, mudah-mudahan tidak terlalu lama, 5 menit lagi. Yang berikutnya berkaitan dengan wikrul khurafat tadi, kebatilan tadi. Begini, saya tanya dulu kepada kita semuanya, apakah di dalam tradisi masyarakat kita ini ada bulan yang dianggap tidak baik? Bulannya. Jawabannya ada. Bulan apa? Syuro. Pertanyaan berikutnya, apakah panjenengan juga ikut punya pikiran seperti itu? Zaman dulu. Nah, ini tak uraikan sedikit aja. Kata surat Al-Insan, saya tidak menukil suratnya dan tidak menguraikan. Manusia itu, Pak, bisa ada, bisa tidak ada. Hari ini, bulan ini, tahun ini 2025 kita masih ada. Tapi nanti sekian puluh tahun lagi kita nggak ada. 100 tahun yang lalu seluruh yang di masjid ini tidak ada. Tapi Allah ada. 100 tahun yang akan datang kita ini sudah tidak ada, tapi Allah masih tetap ada. Berarti Allah itu ada di semua waktu. Tapi manusia tidak, bisa ada, bisa tidak ada. Lanjut. Ketika orang punya pikiran bahwa bulan Syuro bulan yang tidak baik, dalam kitab ini, Pak, itu bukan hanya bulan Syuro. Ya, kalau Syuro enggak ada di sini. Syuro itu dalam tradisi masyarakat kita. Yang ada Syawal. Tradisi masyarakat jahiliyah, bulan Syawal, bulan tidak baik. Tapi oleh Nabi sudah dianggap tidak boleh. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Nabi itu untuk melarang sesuatu bukan hanya
bicara saja, tapi langsung praktek. Prakteknya gimana? Di bulan Syawal yang dianggap tidak baik, menurut tradisi jahiliyah, justru Nabi menikah dengan istrinya yang namanya Aisyah. Itu untuk menghapus stigma tidak baik. Itu tadi. Saya balik ke pokok persoalan. Oh Pak Ustadz, berarti Allah ada terus di semua waktu. Iya, manusia bisa ada, bisa tidak ada. Betul. Bapak-bapak, adik-adik, minta tolong bisa dicocokkan ya. Yaitu ada di dalam Al-Quran surat 33 ayat yang ke-57. Disimpan dulu, nanti baru setelah saya bicara beberapa kalimat baru merujuk di kitab itu, di Quran tadi, surat 33 ayat 57. Ketika orang punya pikiran bahwa 12 bulan itu tadi Pak, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya ulangi, ketika orang punya pikiran ini bulan tidak baik, salah satunya ditunjuk yang tidak baik, berarti orang itu menohok dan menunjuk Allah tidak baik. Kenapa? Karena Allah ada di semua bulan. Saya ulangi, Allah ada di semua waktu, Allah ada di semua bulan, tapi bulan ini dituding tidak baik. Kalau orang punya pikiran seperti itu, maka nanti kena surat 33 ayat 57. Gimana ayatnya? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah. Nah, ini. Gimana menyakiti Allah? Saya ulangi, sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan melaknat orang itu tadi, dan Allah akan menyiapkan azab yang pedih. Di dalam hadis, cara menyakiti Allah ada di dalam hadis qudsi. Yu'dzini ibnu Adam. Coba anak Adam itu menyakiti saya. Gimana caranya? Ya subbud dahr, mencaci maki waktu. Bulan ini katanya enggak baik. Wa anad dahr, padahal saya ada di waktu itu tadi. Nah, Islam itu agama baik, agama masa depan. Kalau diterangkan dengan model klenik-klenik begitu, maka tidak cocok. Orang akan tidak mengacungi jempol. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tanya dari pojok sana sampai pojok sana, apa ada yang tidak hafal surat Al-Asr? Jawabannya tidak ada. Apa hubungannya dengan ini? Coba terjemahkan surat Al-Asr pelan-pelan mulai dari awal. Wal asri, demi waktu. Waktu yang mana Pak? Yang dipakai Allah sumpah. Januari sampai Desember, Syura sampai besar, Muharram sampai Dzulhijjah 12. Berikutnya yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya tanya, di waktu yang mana manusia bisa rugi? Semuanya. Bulan Ramadan dalam hadis yang disebut bulan penuh barokah, penuh maghfirah. Bisa rugi enggak orangnya? Bisa. Ini bulannya Ramadan Pak. Iya, tapi sampean bisa rugi di bulan Ramadan itu. Ya. Yang tidak rugi siapa? Yang ketiga, ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri tambahan terjemahannya, kecuali orang yang dalam kurung ngisi waktunya diisi dengan iman dan amal soleh.
bulan dianggap tidak baik, hari dianggap tidak baik, tapi diisi dengan iman dan amal soleh, orang dapat kebaikan. Bulan yang dianggap baik menurut hadis Ramadan dengan ibadah, tapi tidak diisi dengan iman dan amal soleh, maka orang tidak dapat kebaikan. Inilah agama kita, agama bagus, ya. Jangan diterangkan dengan kelenik-kelenik, jangan diterangkan dengan khurafat-khurafat, jangan diterangkan dengan kebatilan-kebatilan. Kalau Islam diterangkan dengan khurafat, dengan kelenik, dengan kebatilan, naudzubillah min dzalik, tidak laku sebagai agama modern. Penjelasannya banyak. Kembali ke nasihat yang awal tadi, yang 25 menit saya sebutkan tadi, orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Satu, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Dua, ma'rifatun nabiyyihi, mengerti tentang nabinya. Tiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Mengerti, bil adillah, semuanya pakai dalil, bukan pakai tradisi, bukan pakai kata orang, tapi pakai dalil. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.